Yo gengs, konnichiwa minasan, welcome to our channel Hibiki Cendekia yang selalu bawa informasi, pembelajaran, keseruan, dan kekinian seputar negara Jepang. Hari ini kami bakal membawa kalian nih ke negeri yang penuh dengan hal-hal unik, kreatif, dan kadang agak aneh juga sih. Yap, we're talking about Japan. Siapin mental kalian karena apa yang bakal gue ceritain ini dijamin bikin kalian mikir, hah seriusan Jepang kayak gini? Siap-siap ya, karena kita bakal bahas 5 budaya Jepang yang bener-bener aneh tapi tetap bikin kita kagum. Kita mulai dari yang paling unyu-unyu tapi juga bikin gemes, yaitu Naki Sumo. Bayangin deh, ada festival di Jepang di mana bayi-bayi kecil ini harus nangis sekeras mungkin di atas panggung. Bukan karena mereka rewel, tapi ini bagian dari kompetisi. Jadi, ada 2 penggulat sumo besar nih yang bakal ngangkat bayi di masing-masing lengan mereka. Terus wasit yang biasanya pakai topeng serem datang buat mereka nangis. Yang menang tentu aja bayi yang nangis paling keras dan paling lama. Aneh ya? Aneh banget. Tapi bagi orang Jepang, ini dipercaya bisa ngusir roh-roh jahat dan bikin bayi itu tumbuh sehat dan kuat. Tradisi ini udah berlangsung ratusan tahun loh, jadi jangan heran kalau kamu ke Jepang sekitar bulan April, kamu bisa lihat bayi-bayi ini berlomba buat jadi juara tangisan. Kira-kira gimana ya perasaan si bayi? Pasti setelah nangis keras-keras, mereka bakal dapat pelukan dan hadiah dari orang tua mereka. Duh, jadi pengen ikutan nangis juga, siapa tahu dapat hadiah. Next up, kita punya festival yang gimana ya, agak susah dijelasin tanpa bikin kalian kaget. Namanya Kanamara Matsuri atau sering disebut Festival Palus Besi. Yap, kalian nggak salah dengar guys. Di Jepang ada satu hari khusus di mana orang-orang merayakan palus. Jadi gini, setiap tahun di Kawasaki, orang-orang datang berbondong-bondong untuk ngerayain simbol palus. Ada parade besar-besaran dengan patung palus yang gede banget ya. Ada permen berbentuk palus, bahkan ada makanan yang dekorasi semua bertema sama. Lucu ya, aneh, atau kalian tentuin sendiri deh. Tapi dibalik semua itu, festival ini sebenarnya punya makna yang dalam nih. Awalnya, festival ini diselenggarakan untuk memohon perlindungan dari penyakit menular seksual dan juga untuk memohon kesuburan. Jadi, meskipun kelihatannya agak nyeleneh, sebenarnya ada tujuan yang sangat serius di baliknya. Plus, festival ini sekarang juga digunakan untuk menggalang dana untuk riset kesehatan seksual. Jadi, selain aneh, festival ini juga punya tujuan yang positif. Masih kurang aneh? Jangan khawatir. Jepang masih punya banyak kejutan loh. Ada satu festival lagi yang gak kalah nyentrik, namanya Hokai Heso Matsuri, alias Festival Pusar. Yes, kalian gak salah denger lagi guys. Di festival ini orang-orang datang beramai-ramai buat pamerin pusar mereka. Bayangin aja dulu. Di Hokkaido, orang-orang berkumpul di jalan-jalan dengan pusar yang udah dihias dari berbagai karakter. Mereka bakal nari-nari sambil pamerin pusar mereka yang udah dihias dengan warna-warni. Dan yang lebih seru, pusar itu dilukis seolah-olah itu adalah wajah karakter. Kalian bisa lihat pusar yang punya mata, hidung, dan mulut, dan semuanya ikut bergerak saat mereka nari. Festival ini sebenarnya dimulai buat memperingati pusat Hokkaido sebagai pusar dari Jepang secara geografis. Makanya, pusar jadi simbol utama di sini. Nah, buat kalian yang pengen cari pengalaman unik waktu liburan ke Jepang, jangan lupa buat datang ke festival ini di bulan Juli. Siapa tahu kalian bisa jadi bintang dengan pusar kalian sendiri. Kalau kalian pikir Jepang udah cukup aneh, tunggu dulu. Ada lagi satu festival yang gak kalah unik, yaitu Kasedori Matsuri, alias Festival Burung Jerami. Nah, di festival ini, cowok-cowok dewasa bakal pakai kostum yang terbuat dari jerami. Terus mereka berparade nih di jalan-jalan sambil nari-nari dan teriak kayak burung. Gak percaya? Cowok-cowok ini bro, mereka rela pakai kostum berat dari jerami yang sama sekali gak hangat. Dan mereka harus teriak-teriak sambil jalan keliling kota. Yang lebih gila lagi, ini tuh festival diadain di musim dingin. Jadi kebayangkan betapa dinginnya. Tapi mereka tetap semangat nih karena mereka percaya kalau melakukan ritual ini bakal membawa keberuntungan dan kesehatan. Yang seru dari festival ini adalah kebersamaan dan semangat orang-orang di dalamnya. Meskipun dari luar kita kelihatannya aneh nih, tapi bagi mereka ini adalah tradisi yang harus dijaga.
Mungkin kita harus mulai menghargai nih tradisi-tradisi lokal kita juga ya. Siapa tahu ada yang bisa bikin kita seheboh ini. Terakhir, gue mau bahas sedikit tentang tradisi kuliner Jepang yang agak ngeselin ya buat sebagian orang tapi juga menarik. Namanya otoshi. Jadi kalau kalian makan di izakaya, semacam bar atau tempat makan kecil di Jepang, jangan kaget ya kalau tiba-tiba disajikan makanan pembuka yang gak pernah kalian pesen sebelumnya. Makanan ini disebut otoshi dan ini sebenarnya kayak biaya tambahan sih buat pelanggan. Jadi kalian gak bisa nolak nih karena ini tuh kayak otomatis muncul di meja begitu kalian duduk. Unik kan? Otoshi ini tuh sebenarnya punya tujuan baik, yaitu sebagai pengganti biaya duduk atau table charge. Jadi daripada bayar biaya duduk, kalian dapat makanan. Tapi buat orang yang gak tahu, ini bisa bikin kaget, apalagi kalau gak doyan makanan yang disajikan. Jadi, buat kalian yang mau ke Jepang dan makan di izakaya, jangan kaget ya kalau tiba-tiba ada otoshi di meja kalian. Anggap aja sebagai bagian dari pengalaman makan di Jepang. Oke, Hibiki no Tomo itu dia 5 budaya Jepang yang bisa dibilang aneh tapi menarik buat dibahas. Dari bayi yang disuruh nangis, palus yang dirayakan, sampai pusar yang dijadikan pusat perhatian. Jepang emang gak ada habisnya ya buat bikin kagum dan garuk-garuk kepala. Jadi, mana nih yang menurut kalian paling aneh atau paling menarik? Komen di bawah ya, gue pengen tahu pendapat kalian nih. Jangan lupa buat like video ini. Tentu aja subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya.